bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang barokah ini, yang tadi malam kalau nggak salah hujan ya Pak ya. Iya, walaupun gerimis rintik-rintik ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan berkahnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena tiada hari tanpa nikmat yang Allah berikan ya. Dan nikmat itu nikmat yang amat banyak, nikmat yang tiada terhitung jumlahnya dan tiada ternilai harganya. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap aktivitas kita terhitung amal saleh yang insyaallah akan mendapatkan berkah di dunia dan juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita akan tercatat sebagai para penghuni surga yang insyaallah akan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Amin Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita membekali diri dengan bekal terbaik ya, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 102. Yang lebih kurang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Dan dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bekal itu adalah bekal ketakwaan dan keimanan. Karena kita ketika nyawa ini sudah terlepas dari kandung badan, maka harta itu hanya akan menjadi warisan, itu pun kalau tidak jadi rebutan ya. Kemudian jabatan itu senantiasa diincar orang. Jangankan kita mati, belum pensiun saja itu sudah jadi incaran. Kemudian ketika kita mati, maka nama pun itu langsung hilang ya. Langsung hilang Pak. Ketika saya masih hidup begini, mungkin bapak-bapak manggil saya, ibu-ibu manggil saya itu Surya gitu ya. Tambah embel-embel lagi Ustadz gitu ya. Namun ketika saya mati, maka bahkan ketika kita mati semuanya sama Pak. Namanya langsung hilang. Panggilannya sama semua. Namanya jenazah atau mayat ya. Sudah hilang itu nama, betul Pak? Sudah langsung lekang nama dari kita ya. Sebagaimana kita lahir semua namanya sama, bayi, laki-laki, perempuan sama sebutannya bayi. Begitu juga ketika kita mati, maka sebutannya mayat atau jenazah. Nggak ada yang bisa kita banggakan Pak ya, nggak ada yang kita bisa banggakan Bu ya. Tadi harta itu cuma jadi warisan ya, kalaupun nggak jadi rebutan. Kalau jadi rebutan ya jadi bumerang juga. Nah kemudian nama-nama gelar yang panjang itu cuma jadi kenangan, nggak lebih. Kalau jadi pejabat pun, kalau pejabat yang bagus mungkin sekedar kenangan ya, itu pun kalau didoakan. Doanya pun kalau bagus kan gitu. Kadang-kadang kalau jadi pejabat banyak dihujat ya, dan banyak dibenci orang, apalagi kalau dia menjabat dengan kezaliman, na'udzubillah. Maka kita berbekal dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman dan bertakwa, apapun posisinya, apapun jabatannya, seberapa banyak hartanya, maka dia bukan hanya berguna untuk keluarganya, tapi dia juga berguna untuk manusia secara keseluruhannya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa Pak ya, Bu ya. Amin Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ya. Jadi ini yang lain biasanya ngisi pakai laptop juga Pak? Enggak ya, baru kali ini pakai laptop ya. Agak canggih sedikit. Jadi memang bagusnya pakai infocus, cuman saya pikir waktunya singkat, jadi tidak mungkin mempersiapkan. Jadi hari ini saya mau menggunakan laptop ya. Kalau kitabnya saya bawa nggak cukup tas saya Pak. Ya jadi saya ngambil ringkasan-ringkasan saja dari beberapa kitab. Dan
subuh hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah yang sedikit berbeda. Ya, tadi Bapak Ketua BKM tadi sudah menyampaikan kita membahas tentang masalah siasah, ya, atau fikih siasah. Jadi fikih siasah ini fikih yang membahas masalah politik, Pak. Ya, Bu, ya. Nah, jadi memang ini agak mengantukkan ya, apalagi cuacanya agak dingin. Nah, ini Masya Allah ya, sedap harinya, hari libur pula kan begitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, insya Allah mari kita sama-sama memulai kajian kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 9 slide ya, insya Allah mudah-mudahan rampung dalam waktu lebih kurang 30 menit. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang perkara yang bagi kita semua ini adalah sebenarnya perkara yang penting. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, masjid itu hanya sebagai tempat untuk kita sholat atau perkara yang lain, Pak? Perkara lain juga ya, Pak, ya. Bahkan di Sirah Nabawiyah mungkin ada ustadz siapa yang mengupas Sirah Nabawiyah, ya. Jadi di sini juga beliau minggu pertama kalau nggak salah ya, Pak, ya, Sirah Nabawiyah. Jadi Allah alam apakah beliau mengupas tentang fungsi masjid. Jadi di masa Rasulullah SAW masjid juga digunakan sebagai tempat untuk mengatur strategi perang. Kemudian masjid juga itu digunakan sebagai tempat untuk mengatur perekonomian negara pada masa Rasulullah SAW. Ya, nah dalam hal ini rangkuman bahasanya itu disebut dengan siasah. Kalau bahasa kita siasat, Pak, ya, bahasa kita siasat, gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan siasah ini, insya Allah nanti akan kita kupas ya. Ya, tapi paling tidak ini padanan kata atau kalimat bahasa Indonesia yang agak mendekati makna bahasanya itu adalah politik, gitu. Ya, insya Allah kita akan bahas satu persatu, ya Pak, ya Bu, ya. Baik, kenapa saya membahas masalah politik? Kan begitu, Pak? Ini jarang ini dibahas gitu. Biasanya kalau kita bahas itu masalah tauhid, kemudian masalah fikih toharoh ya Pak ya, kemudian fikih ibadah mahdhah, kemudian ada fikih muamalah, itu pun paling jual beli, kemudian utang piutang, sewa menyewa. Padahal Islam itu cakupannya begitu luas sekali Bu, Pak ya. Saya ngaji lebih kurang sekitar 12 tahun, makin mengaji rasanya makin kurang, Pak, ya, makin kurang gitu. Ya, makin kurang. Kenapa? Karena ternyata begitu kita memperdalam Islam, makin terasa sedikit ilmu kita, gitu. Bukan makin belajar Islam itu makin petentengan, gitu ya. Makin menganggap orang lain nggak ada apa-apanya. Ya, seperti kalimat iblis, ana khairum minkum, gitu. Aku lebih baik daripada kalian. Nah, itu kalimat iblis yang membuat dia keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan. Ya. Nah, dengan ilmu yang terus kita perdalam termasuk masalah perbandingan mazhab terhadap masalah fikih gitu ya. Fikih terutama masalah sholat, zakat, puasa gitu. Kita semakin merasa khazanah ilmu kita itu masih terlalu sedikit gitu. Imam Syafi'i rahimahullah itu, Masya Allah Pak, kemampuan beliau, kalau kita baca riwayat hidup beliau itu sudah hafal Al-Quran ya 30 juz itu di usia 7 tahun. Kemudian beliau sudah mengkhatamkan atau menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Al-Malik ya, guru beliau, salah seorang guru beliau, itu kalau nggak salah ratusan halaman hanya dalam waktu 5-6 hari. Ya Pak ya. Nah, Masya Allah. Jadi kemampuan hafalan beliau itu luar biasa. Ya. Dan beliau itu termasuk ulama yang paling besar. Hampir 90% ulama-ulama yang ada di dunia itu mazhabnya mengikuti mazhab beliau. Ya. Itu dalam kitab Safinah ya, yang juga menganut mazhab Syafi'iyah.
Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, karena perkara politik atau siasa ini jarang dibahas, maka insya Allah saya akan membahasnya walaupun ini hanya garis besarnya saja. Saya yakin ini belum tuntas karena saya ngaji selama 12 tahun baru sampai kitab ke-7, Pak. Sementara ada 23 kitab yang harus ditamatkan. Ya, Masya Allah. Mungkin seumur hidup belum selesai saya, Pak. Baik. Apa tujuan pembahasan politik atau siasa Islam? Ya, tujuannya yang pertama itu adalah ingin menjelaskan kepada umat bahwasannya politik Islam itu berbeda dengan politik di luar Islam. Kira-kira Pak, menurut Bapak sama Ibu apa perbedaannya? Udah tahu atau belum? Belum ya Bu ya? Karena memang jarang dibahas gitu. Perbedaannya itu adalah landasannya. Kalau politik Islam itu tidak bisa terlepas dari akidah Islam. Tidak bisa, Pak. Ya. Makanya kalau ada calon pemimpin ya yang dia itu bukan dari golongan Islam, Islam melarangnya. Itu dalam surah Al-Maidah itu sudah lengkap semuanya. Ya, itu yang kemarin yang membuat umat Islam bangkit ya. Al-Maidah ayat 51 itu. Nah, itu landasannya ya, yaitu akidah Islam. Yang kedua, dalam Islam itu ketika kita berpolitik itu standarnya halal dan haram, Pak. Halal haram. Ya. Ketika ada calon pemimpin misalnya, dia seorang wanita. Dalam pandangan Islam semua mazhab, 4 mazhab besar itu sepakat. Ya, wanita haram hukumnya menjadi kepala daerah apalagi kepala negara. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuflihal qaumu walau amarahum imra'atan." Ini hadis riwayat Muslim. Ya, tidak akan bahagia, tidak akan menang sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Kemudian dalam hadis yang lain ketika mempersaksikan sebuah masalah, maka perbandingan antara laki-laki dengan perempuan itu satu laki-laki bandingannya 2 perempuan. Misalnya jadi saksi sebuah permasalahan di dalam pengadilan, maka yang wajib itu kan harus menghadirkan minimal 2 saksi, Pak. Ya, kecuali masalah zina, gitu ya. Maka laki-laki kalau 2, maka kalau saksinya itu perempuan itu wajib 4. Tidak boleh 2 orang. Gitu. Yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki menjadi pemimpin. Bukan hanya menjadi pemimpin dunia, Pak, Bu, tapi untuk akhirat. Ya. Jadi kalau ibu-ibu menjadi istri di dunia mungkin berat, tapi di akhirat yang paling berat itu laki-laki, Pak. Ya kan, Pak ya? Karena dia akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Gitu. Itu jadi Bapak Ibu rahimakumullah, politik di dalam Islam itu standarnya adalah halal haram. Ya. Nah, begitu. Pemimpin perempuan saja dalam pandangan Islam ya itu tidak dibenarkan, apalagi kalau pemimpin itu bukan dari kalangan umat Islam, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan politik di dalam Islam itu berbeda dengan tujuan politik di luar Islam. Nanti kita akan menjabarkannya walaupun sedikit, ya. Kemudian, ya, itu uraian perbedaan antara politik Islam dengan politik di luar Islam. Kemudian, yang selama ini umat Islam itu tidak memahami bahwa Islam itu mengatur perkara politik. Ya, hari ini umat Islam itu dibuat memahami Islam itu hanya sepenggal-sepenggal. Ya, misalnya umat Islam itu kalau bicara tentang Islam pasti tidak jauh-jauh dari masalah sholat saja misalnya, atau zakat, ibadah mahdhah. Padahal ibadah itu menurut para ulama ada 2 secara garis besar. Yang pertama ibadah mahdhah dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang rukun, syarat, dan tata caranya
itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Bapak Ibu. Apa itu? Salat. Maaf, yang pertama syahadat, yang kedua itu salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima ibadah haji. Ya, itu rukun, syarat, tata caranya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhu bagaimana? Prinsipnya itu rukun dan syaratnya sudah ditentukan oleh Allah, namun tata caranya, nah ini masih bisa kemudian digali kembali. Nah, di sini banyak perbedaan tentunya ya. Kalau dalam masalah ibadah ghairu mahdhu, termasuk masalah mengatur perpolitikan dunia. Bukan hanya perpolitikan Indonesia misalnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi Islam mengatur perkara politik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu sudah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, yang lebih kurang artinya hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Islam itu agamanya sudah sempurna, Pak, Bu. Ya, sudah sempurna. Kalau ada orang yang mencari jalan hidup, yang mencari aturan hidup di luar daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari jalan hidup selain daripada Islam atau mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Gitu. Ya. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena dia capek beramal di dunia, ternyata tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Bu, kita berhadapan dengan tahun 2020, berhadapan dengan pilkada. Betul ya Pak ya? Deli Serdang iya juga Pak? Iya. Deli Serdang iya juga. Ya. Jadi pilkada ini Allahu Akbar. Ya. Jadi pilkada ini apalagi kemarin pilpres ya. Sampai-sampai memecah belah umat Islam ya Allah. Saya lihatnya itu sangat sedih gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri hiruk pikuk pilkada, kemudian pilpres dan seterusnya, itu tidak sedikit yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan, perpecahan. Yang dahulunya berteman, jadi apa Pak, Bu? Jadi bermusuhan. Bahkan tidak sedikit kasus itu, saya pernah diskusi sama kawan-kawan yang ada di Jakarta, sebagian gara-gara pilihan bisa sampai pada pengadilan untuk perceraian. Allahu Akbar. Istrinya milih A, suaminya milih B. Gitu. Padahal yang naik siapa? Kan gitu ya. Yang mau nyalon siapa? Yang cerai siapa? Gitu. Toh kalau dia naik juga, kalau dia nggak menerapkan hukum Islam, apakah kemudian ekonomi kita itu bisa bangkit? Tidak bisa, Pak. Kan sudah terlihat buktinya kan? Indonesia ini, maaf cakapnya makin nyungsep, Pak. Makin nyungsep. Ya. Jadi banyak rancangan undang-undang yang dilegalkan tanpa sepengetahuan umat hari ini. Ya, undang-undang Minerba salah satunya. Ada undang-undang mineral dan batu bara yang terbaru. Kemudian apa itu namanya? Ya. Undang-undang rancangan undang-undang HIP. Nah, itu sudah diganti jadi BPIP, Pak. Bu. Ya, entah apa bedanya saya juga nggak tahu. Beda nama saja mungkin ya. Gitu. Istilahnya Surya ganti baju gitu ya, Pak ya. Kemudian apa lagi? Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu lebih sadis lagi, Pak. Sadis. Ya. Nanti kalau saya bongkar nanti panas kita, ya kan? Nah, apalagi waktunya nggak cukup nanti. Gitu. Allahu Akbar. Masih banyak lagi, Pak, Bu. Termasuk masalah kemarin itu Perpres nomor berapa tentang masalah pendanaan Covid, ya.
itu sudah diundang-undangkan bahwa dana COVID itu, dana untuk penanggulangan COVID itu tidak bisa diaudit dan tidak terbatas, gitu. Ya wallahu alam, saya nggak tahu ya. Nanti kita bisa lihat datanya. Kalau saya salah ya nanti lihat yang real aja, gitu. Karena undang-undang itu hampir-hampir umat tidak tahu. Ya tiba-tiba saja ada peraturan ini, tiba-tiba saja ada peraturan itu, gitu ya. Bahkan Dewan Legislatif yang membuat umat Islam terpecah kemarin itu ya, yang satu menjagokan yang ini menjagokan yang itu segala macam, itu yang katanya wakil rakyat, ternyata memang betul-betul mewakili rakyat, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Iya, wakil rakyat betul, Pak. Iya, mewakili apa? Mewakili kesejahteraan rakyat. Nah, ya. Jadi kalau yang enak-enak diwakili sama wakil rakyat, Pak. Betul. Ya. Rumah dinas dikasih ya, Pak. Kendaraan dinas dikasih. Listriknya mungkin beda tarifnya sama kita, kan begitu ya? Kemana-mana dihormati orang. Jadi diwakili, Pak. Rakyat itu diwakili, tapi kesejahteraannya. Kalau suaranya boro-boro diwakili, Pak. Kita ngomong jangan disahkan undang-undang HIP, diganti namanya. Kan gitu. Allah alam, entah sudah disahkan atau belum kita nggak tahu. Nah, tahu-tahu nanti undang-undang itu jadi. Jadi jangan heran nanti Bapak, terutama ibu-ibu ya, kalau dapat jatah nafkah dari suaminya agak berkurang, ya, itu mohon dimaklumi. Ya. Karena sekarang ini ya banyak undang-undang yang tidak tahu kita itu sudah disahkan, sehingga nanti mungkin kalau yang bekerja di sebuah perusahaan itu akan berpengaruh sama penghasilan karena banyaknya potongan. Gitu. Belum lagi kemarin itu ada ada tabungan untuk perumahan bagi para pekerja. Nah, itu ada juga potongannya. Belum tahu ya, Pak ya? Nah, iya. Karena itu undang-undangnya sudah disahkan, gitu. Udah disahkan. Dan kita tidak tahu. Ibu-ibu, ya karena kebanyakan nonton drama Korea, gitu ya. Jadi pada nggak mengikuti perkembangan, gitu ya. Kemudian ngikuti kebanyakan nonton sinetron ya, Pak ya. Nonton sinetron jadi lupa untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, gitu. Ini bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana kali ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya apa? Tujuan dari pembahasan politik atau siasa Islamiyah itu adalah politik Islam itu khas dia. Ada perbedaan yang mencolok antara politik Islam dengan di luar Islam. Nanti kita akan membahasnya sedikit saja ya, dari definisinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tujuannya itu adalah supaya umat sadar bahwa penerapan politik Islam akan memberikan rahmat, menebarkan rahmat ke seluruh alam. Ke seluruh alam, Pak. Bukan hanya manusia, bukan hanya umat Islam saja yang akan mendapatkan keberkahan, tetapi seluruh dunia itu akan berkah. Kenapa? Karena politik Islam itu akan akan memberikan keadilan kepada siapapun. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan adil? Kalau dalam pandangan Islam itu ada beberapa definisi. Yang intinya itu adalah meletakkan sesuatu itu sesuai dengan aturan Islam, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari yang Maha Adil. Kalau hari ini, Pak, Bu, kita tidak tahu bahwasanya sumber daya alam misalnya batu bara itu ternyata hasilnya bisa mencapai 3.000 triliun. Ya, 3.000 triliun sih kita tahu banyak, Pak. Banyak atau sedikit, Bu? Udah pernah lihat uang 3.000 triliun, Bu? Belum pernah. 1 miliar? Belum pernah juga ya. Cuman dengar ya, Bu ya. Iya, samalah kita. Kalau 1 miliar saya pernah, tapi kalau 3.000 triliun belum pernah gitu ya. Gitu. Jadi ketika Islam itu diterapkan, dia akan menjadi rahmat sekalian alam, Bu. Pak. Ya, sekalian alam. Nikah gampang, ya kan? Cari pekerjaan mudah, penghasilan itu mencukupi, ya. Nanti kalau kita bahas tentang politik ekonomi Islam, standarnya itu jelas, Pak. Bukan gaji atau penghasilan yang besar, tapi pengeluarannya itu sangat kecil.
Kenapa? Karena kesehatan dalam pandangan Islam itu harus gratis. Bapak mau berobat di mana saja, gratis Pak. Tidak dipungut biaya. Kualitasnya kualitas internasional. Peralatannya peralatan paling canggih. Dokternya sangat profesional. Bahkan gaji dokter itu Pak, harganya dihargai mereka itu dengan standar dinar. Kalau guru saja itu gajinya 15 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas beratnya. Kalau 15 dinar itu sekitar 60 gram emas. Ya. 1 bulan gaji seorang guru Iqra itu sekitar 15 dinar. Berarti sekitar 60 gram emas. Kalikan berapa harga emas sekarang Pak yang murni? Ya, 600 ya. Taruh aja 600 Pak. 600 kali 60 gram berapa? 36 juta. Itu guru Iqra, Pak. Nah, guru Iqra, apalagi guru menjadi dokter profesional gitu. Ya, sekolah gratis. Kesehatan gratis, Pak. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan itu pernah terjadi berabad-abad lamanya, mulai dari zaman Umayyah sampai Utsmaniyah. Lama itu, Pak. Kesehatan gratis, sekolah gratis. Mau anaknya dari TK sampai profesor, itu semuanya gratis. Nah, kalau kampus sekarang yang masih menerapkan sistem yang sama, itu masih Al-Azhar Kairo. Gitu. Kalau universitas yang lain yang ada di seluruh dunia itu seperti di barat, mengikuti sistemnya tapi tidak sama. Terutama sistem kurikulumnya berbeda dari Islam. Nah, kemudian standarnya nanti pendidikan dan kesehatan sama. Mau di kampung berobatnya, mau di kota berobatnya sama Pak peralatannya, gitu. Ya, dan kemampuan dokternya sama. Kemampuan gurunya itu sama, gitu. Jadi enak. Mau di kampung tinggalnya, mau di kota tinggalnya sama. Itu yang dimaksud dengan adil. Ya, begitu. Kemudian kita masuk ya kepada pembahasan definisi. Baik, definisi politik menurut paham di luar dari Islam. Ini langsung saja ya. Definisi politik menurut paham demokrasi, baik itu sekuler maupun sosialis. Ya. Jadi politik itu berasal dari bahasa Yunani. Saya cari referensi banyak kali. Ya, banyak sekali awal kalimat atau awal bahasa, awal kata dari politik. Ya. Ada politikos, itu bahasa Yunani. Kemudian ada politics, bahasa Inggris. Ada bahasa Itali, ada bahasa Spanyol atau apa gitu. Tadi malam saya cari. Dan definisinya masing-masing ahli beda Pak, Bu. Definisinya beda. Ya. Yang intinya memang mengerucut. Ya, seperti misalnya Aristoteles dalam bukunya La Politica. Itu adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Ya, terkhusus dalam urusan kekuasaan. Jadi cara yang digunakan, yang ditempuh untuk memperoleh sesuatu. Nah itu, ya. Sesuatu itu apa? Masih ambigu, caranya halal atau haram masih ambigu juga. Ambigu itu maksudnya masih multitafsir ya. Makanya politik di Indonesia itu enggak jelas gitu, karena definisinya saja sudah tidak jelas. Kemudian definisi politik menurut Islam, ya. Jadi kalau dalam Islam itu politik dalam bahasa Arab ya. Jadi politik dalam bahasa Arab karena Islam itu identik dengan bahasa Arab ya. Jadi politik itu dalam bahasa Arab lebih dekat kalimatnya dengan siyasah atau siasat. Ya. Etimologi atau makna bahasanya itu berasal dari kalimat sasa yasusu siasatan yang artinya itu mengurusi atau pengurusan atau mengayomi dan pengayoman. Nah, gitu. Nah, makna syar'inya itu adalah siasa itu adalah pengaturan urusan umat manusia berdasarkan syariat Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Definisinya itu sudah final. Semua ulama sepakat ya yang paham masalah politik. Bahasa Arabnya itu riayah syu'unil ummah bitatbiqil ahkamil islamiyah dakhilian wa kharijian. Ya, mengurusi urusan umat manusia ya berdasarkan syariat Islam baik di dalam maupun luar negeri. Iya.
Jadi urusannya bukan dalam negeri saja Pak, tapi luar negeri juga diurusi oleh Islam. Ya. Nah, nanti kita akan sedikit mengupas ya, kalau ada diskusi lebih bagus gitu. Kemudian dalil tentang politik atau siasat di dalam Islam, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad, begitu juga Ibnu Majah, atau ini disebut dengan hadis yang muttafaqun alaih. Para ahli ahli hadis itu meriwayatkan hadis yang sama. Apa itu? Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kulama halaka nabiyyu fa khalafahu nabiyyu, ya. Wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataksurun. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qalu fu bi bai'atil awal fal awal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'ilahum amma istar'ahum. Ya, artinya dahulu Bani Israil itu tasusuhumul anbiya, diurusi oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyu fa khalafahun nabi. Ketika nabi itu wafat, maka akan digantikan dengan nabi yang lain. Fa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasatakunu khulafa, ya, namun akan ada para khalifah, fataksurun, dan jumlah mereka itu banyak. Banyak itu maksudnya Pak, generasinya itu, ya. Generasinya satu generasi per generasi itu dipimpin oleh para khalifah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah berkata, "Fu bi bai'atil awal fal awal." Ya, penuhilah baiat yang pertama saja. Ya, kemudian berikanlah hak yang menjadi hak mereka, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan yang akan mereka pegang. Gitu. Ini hadisnya muttafaqun alaih Pak, Bu, ya. Maksudnya Bukhari, Muslim dan Ahmad minimal itu menjelaskan hadis yang sama. Ya. Kemudian ini salah satu dalilnya, masih banyak dalil yang lain ya. Ini salah satunya saja. Kemudian tujuan politik Islam, ya. Tujuannya itu cuma satu, yaitu mengurusi dan menyelesaikan berbagai urusan manusia dengan aturan Islam. Ya. Mengurusi dan menyelesaikan berbagai urusan manusia dengan aturan Islam. Jadi bukan aturan yang lain, Pak. Bukan politik Islam itu bukan masalah calon mencalon, bukan masalah pemilihan, bukan Pak. Tapi mengurusi dan menyelesaikan masalah umat manusia. Karena manusia ini Pak pasti menghadapi masalah, betul Pak? Iya, gitu. Makanya diurusi dengan aturan Islam, diselesaikan masalahnya, gitu. Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu ya. Tapi bukan pegadaian ya Pak ya. Baik, itu tujuannya ya. Cuman satu Pak, mengurusi dan menyelesaikan berbagai urusan manusia dengan aturan Islam. Ya. Kalau yang orang non muslim bagaimana Mas Surya? Yang non muslim juga diatur dengan aturan Islam, kecuali dalam urusan ibadah mereka. Jadi mereka mau menikah dengan cara mereka, monggo. Mereka mau beribadah dengan ibadah mereka, monggo. Mereka mau mendirikan tempat ibadah mereka, monggo. Kecuali jangan mendirikan tempat ibadah di komunitas umat Islam. Gitu. Tapi masalah hudud, masalah jinayat, masalah takzir mukhalafat, ya, masalah perzinaan, masalah pencurian, masalah pembunuhan, kan begitu? Ini kan tidak kenal muslim atau non muslim ya Pak ya. Semuanya sama. Yang muslim ya kena curi, yang non muslim juga kena curi, kan begitu. Yang muslim terjadi pembunuhan, yang non muslim juga terjadi pembunuhan, kan gitu. Yang ketika ekonomi merosot, yang muslim kena, yang non muslim juga kena. Oleh sebab itu semua diatur dengan aturan Islam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini cakupan politik atau siasat Islamiyah. Ya, yang pertama itu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu Islam itu bukan republik, bukan kerajaan,
bukan kekaisaran, bukan feodal. Sistem pemerintahan Islam itu disebut dengan khilafah. Ya Pak ya, khilafah. Dan ini dalilnya jelas. Kemudian cakupan yang kedua itu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi Pak. Hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau buat usaha, resikonya besar. Kenapa? Karena daya beli masyarakat yang terganggu. Sudah gitu mata uangnya bukan mata uang yang stabil. Mata uangnya menggunakan kertas. Kertas Pak, Bu, ada uang 50.000 Pak. Atau 100.000. Ya. Kalau berani ngoyaknya Pak, belah 2 dan kalau bisa belah 4. Ya, dikoyak. Ada nggak saya bawa? Nah ini misalnya. Tapi saya nggak berani ngoyaknya Pak. Nah ini uang kertas ini. Kalau kita koyak seret gitu. Ya, karena saya bukan sulap ya Pak ya. Kalau sulap kan dikoyak itu bisa balik lagi gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita koyak jadi 4, kira-kira laku atau enggak Pak? Enggak laku. Ditempel-tempel enggak laku Pak. Ya, kenapa? Ini sudah bekas koyak gitu. Atau ujungnya ini, nah ini dipotong sedikit, hilang angka nolnya 2 biji. Nah itu pasti sudah enggak laku. Mata uangnya enggak stabil. Karena biaya produksi yang 50.000 dengan yang 2.000 rupiah itu hampir sama Pak. Hampir sama. Gitu. Nggak ada lebih mahal. Paling beda tintanya saja. Ya. Kalau sistem pencetakannya hampir sama. Gitu. Ada apanya ini? Ada nomor serinya, ada lambang-lambangnya, kemudian ada ini. Apa ini? Yang kayak tali benang ini Pak. Ya. Kemudian ada hologramnya gitu ya. Hampir sama semua. Gitu. Nah, kalau uang kertas seperti itu, harganya makin turun, Pak. Makin dicetak makin turun harganya. Ya, kenapa? Karena dia kertas. Nah, rupiah coba dibawa ke Amerika, kira-kira laku, Pak. Beli barang di sana. Jauh. Kalah kita sama dolar. $1 sudah berapa? Kan begitu. Nah, 14.000 sudah ya, Pak ya. Allahu Akbar. Nah kalau dinar dirham Pak, emas sama perak, kira-kira laku nggak dibawa ke Amerika? Laku keras, ya kan? Walaupun lambangnya beda, tapi kalau dia emas dan perak pasti laku. Itu satu. Yang kedua, kalau emas perak itu dijadikan tepung, itu tetap laku nggak Pak? Laku. Ditimbang masih 4 gram aja pun masih laku. Coba kalau kertas Pak, jadikan tepung. Siapa yang mau? Ya dibakar lah kan gitu. Itu Pak, masalahnya mata uang. Salah satunya, masih banyak lagi yang lain. Kebetulan kita banyak diskusi dengan kawan-kawan di MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya ekonomi kita itu terpuruk, banyak sekali yang menjadi faktornya termasuk mata uang. Harga kambing dulu itu sekitar 1 dinar, sampai sekarang harganya masih sama Pak, 1 dinar. Tapi kalau pakai uang, uang kertas, harga kambing dulu sama harga kambing sekarang beda ya Pak ya Bu ya? Beda. Yang kemarin kurban kan tahu ya? Gitu. Kemudian apalagi? Politik Islam itu mengatur masalah sistem sanksi. Siapa saja yang melakukan tindakan kriminalitas itu ada hukumannya Pak. Tidak pandang bulu. Bahkan khalifah sekalipun, kalau dia melakukan tindakan kemaksiatan, dipecat. Gitu. Karena sudah batal dia. Dia nyata-nyata melakukan tindakan kemaksiatan misalnya. Begitu dia jadi khalifah, kemudian dia mengatakan hari ini saya batalkan semua hukum Islam. Murtad dia sudah. Gitu. Nah, dia sudah murtad, maka pada waktu itu dia haram untuk menjadi seorang khalifah. Maka harus segera diganti dengan yang lain. Kalau sekarang kan tidak, Pak. MK sudah menyatakan bahwa Pilpres kemarin hasilnya seperti apa, tapi yang duduk ya tetap dia juga, kan begitu. Nah, yang seperti itu. Ya. Baik, kemudian Islam juga mengatur urusan pendidikan. Pendidikan di dalam Islam itu ada standarnya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan Islam itu adalah li ta'dib. Satu aja tujuannya. Apa itu artinya? Menjadikan manusia itu manusia yang beradab. Pak, kalau ngajari anak kita untuk sholat, dibandingkan ngajari anak kita itu baca, mana yang lebih susah Pak?
ngajari mereka untuk sholat. Betul nggak Pak? Ngajari mereka berkata baik dibandingkan ngajari mereka membaca tulis, mana yang lebih susah? Ngajari mereka berkata baik, jumpa kawan, ya kan? Yang tukang maki, semua binatang keluar dari mulut dia kecuali onta, ya. Nah, itu nanti dia terpengaruh. Kan begitu, Pak? Kalau ngajari baca tulis, nah itu insya Allah 3 bulan tembus. Tapi ngajari dia itu untuk istiqomah sholat 5 waktu di awal waktu, itu kita ajari, kita contohkan sekalipun 3 tahun belum tentu rampung. Betul Pak? Itu. Makanya di dalam Islam pendidikan itu adalah li ta'dib, membuat manusia itu beradab. Apakah di dalam kuburan nanti yang ditanya itu, wahai Surya, 1 kali 1 berapa? Enggak Pak, enggak Bu. Yang ditanya apa? Marrabbuka. Yang ditanya itu agamanya dulu. Siapa Tuhanmu? Kalau dia nggak kenal Tuhan, ya anti Tuhan banyak sekarang Pak. Sistemnya sudah mau diterapkan, itulah komunis. Gitu ya. Cuman kalau ada yang ngomong kayak gini, live streaming pula, nah siap-siap lah Pak, ya kan? Gitu. Nah, itu pendidikan Islam Pak. Li ta'dib, menjadikan manusia itu beradab. Jadi manusia seutuhnya, jangan sampai jadi manusia yang seperti binatang. Ya, kalau sekarang banyak manusia yang lebih parah daripada binatang, Pak. Jadi pejabat, hakap, semuanya mau dimakan. Ya kan? Kemudian jadi laki-laki cenderungnya sama laki-laki, perempuan cenderungnya sama perempuan. Maaf nih Pak, anjing yang seanjing-anjingnya anjing, itu tahu mana jantan, tahu mana betina. Betul nggak Pak? Hari ini terjadi perkembangan di mana pergaulan itu luar biasa. LGBT namanya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu kalau Bapak lihat bagaimana perkembangannya luar biasa, na'udzubillah. Itulah yang menyebabkan laknat Allah itu turun ke bumi Allah ini. Tapi sekarang dilegalkan, seolah-olah dilegalkan, ya, gitu. Na'udzubillah, ya Allah. Kemudian selanjutnya politik Islam itu mengatur urusan kesehatan, kesehatan juga Pak, Bu, ya. Jadi jangan sampai orang masuk rumah sakit jadi makin sakit. Kenapa? Karena bayar biayanya dia mikirin. Ya, kebanyakan orang sakit misalnya masuk rumah sakit makin tambah sakit dia. Namanya rumah sakit. Ya Pak ya. Kalau dalam Islam rumah sehat. Jadi ada orang yang sakit masuk ke rumah itu jadi sehat kan begitu. Kenapa? Gratis Pak. Ya udah dia pasti betah di situ, makanannya berkualitas kan gitu ya. Dokternya kalau ngomong itu ingat Allah, sabar, sakit itu merupakan ujian dari Allah. Dia akan mengugurkan dosa, menambah pahala kepada kita, meningkatkan kemuliaan kita. Kalau kira-kira tiap hari disugesti seperti itu Pak, kira-kira kita makin sakit atau makin sehat? Makin sehat. Di rumah sakit, emak Pak ini makin parah ini, kan gitu ya. Kalau sekarang makin parah ini, kolesterolnya makin tinggi, gulanya makin tinggi, makin stres kita, bentar lagi mati Pak. Gitu. Belum lagi nanti Pak datang tagihan, ya Allah, datang tagihannya udah pening kita. Ya. Jadi masuk rumah sakit makin sakit. Gitu. BPJS saja angkat tangan. Ya kan? Padahal uang terhimpun semua di situ. Angkat tangan. Karena kesehatan ini nggak bisa diukur dia, gitu. Kemudian sistem sosial atau interaksi antar masyarakat, antara laki-laki dengan perempuan, ada aturan interaksinya Pak. Kalau sekarang banyak yang boncengan tadi malam perempuan laki-laki yang bukan mahram, bukan suaminya bonceng si perempuan. Orang tuanya bangga, anakku sudah punya pacar, iya Pak ya, Bu. Iya. Kalau sekarang anak-anak jomblo dikatakan nggak laku. Kan gitu. Padahal saya sama istri saya itu Pak, ya, itu cuma ta'arufan saja. Waktunya cuma 1 minggu saja. Kami ta'arufan, kemudian saya datang melamar istri saya nggak kenal istri saya sebetulnya. Saya anak USU, dia anak Unimed. Gitu. Kebetulan abang iparnya bilang, ada adiknya yang siap untuk nikah. Saya bilang cocok lah, kan begitu. Saya datangi, rupanya diterima Pak. Ya alhamdulillah anak baru 3. Ya, gitu. Jadi interaksi itu ada aturannya, laki-laki dengan laki-laki ada interaksinya, aturannya. Mana batasan aurat laki-laki ketika berjumpa dengan laki-laki, ada Pak. Mana batasan aurat perempuan, mana batasan laki-laki dan perempuan, nah itu ada aturannya. Ada kehidupan umum, ada kehidupan khusus.
Selama ini kan jarang dibahas ya Pak ya. Pernah dengar nggak kalimat ini Pak? Ada kehidupan umum, ada kehidupan khusus. Belum pernah kayaknya ya. Begitu. Ya. Menutup aurat itu kira-kira bagaimana? Ya, ini Bapak yang ibu-ibu ini kira-kira menutup auratnya sudah sempurna atau belum gitu ya. Itu ada standarnya. Dan Imam 4 mazhab sudah membahas itu dahulunya gitu. Kemudian keamanan. Ya, sistem keamanan, Pak. Sistem keamanan juga diatur di dalam Islam. Gitu. Pihak keamanan betul-betul mengamankan. Gitu, ya. Bukan seperti sekarang, gitu. Kemudian sistem hubungan luar negeri. Nah, politik hubungan luar negeri Islam itu adalah dakwah dan jihad, Pak. Jadi dakwah, jihad, gitu. Bukan yang lain gitu. Jadi ketika Islam keluar negeri itu adalah untuk dakwah Islam dan jihad. Kalau dakwah Islam itu menemui benturan keamanan atau menemui benturan negara, maka jihadlah yang dimajukan, gitu. Tujuannya apa? Mengajak manusia masuk surga, dakwah itu, Pak. Mengajak orang untuk taat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Gitu. Nah, termasuk ini, Pak. Saya mengajak kita semua supaya menjadi orang yang cerdas. Ya, jangan cuman bahas sholat saja. Sampai-sampai orang sholat pun bisa salah, Pak. Karena di situ-situ saja. Karena khazanah keilmuan kita itu agak sempit, ketika membahas sholat seolah-olah kita udah hebat kali gitu. Padahal kita belum ada apa-apanya gitu. Nanti antara kunut dengan tidak kunut jadi masalah. Kan gitu ya, Pak ya? Ada yang kunut mengatakan itu dhaif. Ada yang mengatakan tidak kunut, kok nggak kunut kan gitu. Ya, jadi antara yang tidak kunut dengan yang kunut itu jadi masalah. Padahal yang kunut ya ada dalilnya, yang nggak kunut juga ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu yang nggak sholat subuh, kan gitu, Pak. Nah, kemudian masalah celana cingkrang dengan tidak cingkrang jadi masalah. Padahal dalilnya sama, cuman sudut pandang memahaminya saja yang berbeda, gitu. Tapi gara-gara cingkrang dengan tidak cingkrang jadi bermasalah. Yang cingkrang mempermasalahkan yang nggak cingkrang, yang nggak cingkrang mempermasalahkan yang cingkrang. Padahal yang bermasalah itu kalau nggak pakai celana, Pak. Gitu. Tapi umat Islam kan dijebak dalam masalah urusan itu. Sehingga urusan politik pun kalau bahas politik pasti itu ngantuk gitu ya. Pasti ngantuk, Pak. Padahal tiap hari kita kena politik kan gitu. Ini bukan di sini, Pak ya, di sono, ya. Kemudian metode penerapan politik. Ya, jadi politik dalam pandangan Islam itu tidak bisa terlepas dari kekuasaan atau negara. Gitu. Ya. Politik Islam hanya bisa diterapkan dalam sebuah kekuasaan atau negara, yakni khilafah yang dipimpin oleh khalifah atau amirul mukminin atau sultan atau imam. Jadi Pak, khalifah itu sinonim dengan amirul mukminin, sinonim dengan sultan, sinonim juga dengan imam. Ya, misalnya al-khalifatul ula amirul mukminin Abu Bakar As-Siddiq, padahal khalifah juga, tapi disebut dengan amirul mukminin juga. Jadi mana yang betul? Dua-duanya betul. Silahkan menyebut khalifah, silahkan menyebut amirul mukminin, silahkan menyebut sultan, silahkan menyebut imam. Semuanya sama maknanya, Pak. Insyaallah sinonim ya. Jadi politik Islam itu tidak bisa diterapkan kecuali dengan adanya khilafah. Gitu. Baik, akhir kata ya, tiada kemuliaan tanpa Islam. Manusia itu Pak mulia karena ada Islam di hatinya. Kalau tidak ada Islam di hatinya, tidak ada mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulia di mata manusia karena hartanya, tapi di mata Allah mungkin dia orang yang hina karena tidak ada Islam di hatinya. Gitu. Kemudian tak sempurna Islam tanpa syariah. Jadi tidak mungkin iman itu sempurna tanpa ada ketaatan. Itulah syariah Islam. Kemudian tak akan tegak syariah dan siasat Islamiyah kecuali dengan adanya khilafah. Gitu, Pak. Makanya kalau saya di mana-mana memang bahasnya khilafah, Pak. Ya, supaya umat paham bahwasanya khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Udah lebih dari setengah jam ya, sejam malah, gitu.
Baik, itu sementara. Kalau ada yang mau didiskusikan saya persilakan ya. Ini sekedar garis-garis besar yang saya sampaikan. Kalau kita dalam beberapa masjid itu kita kita tawarkan untuk halakoh. Jadi halakoh itu Pak, kajiannya itu melingkar begitu ya. Setiap minggu itu minimal 2 jam kita ngaji. Materinya itu mulai dari akidah sampai akhlak. Akhlak itu hasil dari penerapan hukum Islam yang berdasarkan akidah Islam. Panjang itu Pak ceritanya, gitu. Ya, sampai adanya manusia yang beradab atau berakhlak, itu semuanya ada prosesnya, ya. Jadi kalau halaqah itu ya biasanya maksimal 2 jam, tepat waktu gitu ya, dan tidak boleh makan dan minum kecuali air putih selama 2 jam itu. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga kejernihan perhalakohan tadi, kajian tadi, ya, dan keseriusan kita. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi pertimbangan, ya, supaya pemahaman kita terhadap Islam itu semakin luas. Kalau masalah sholat, saya yakin banyak yang lebih ahli dari saya dalam menjelaskan. Ya, kalau masalah zakat juga begitu. Tapi masalah siasah, nah mungkin yang lain juga paham, tapi mungkin ini perlu kita kenalkan kepada umat Islam supaya mereka lebih paham. Jadi jangan saya saja yang paham Pak, tapi umat Islam semuanya harus paham, gitu ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.